Pernah nggak sih kamu ngeliat seseorang yang kayaknya punya segalanya? Di tempat kerja, karir mereka melesat tajam. Di kehidupan sosial, mereka dihormati. Bahkan saat mereka gagal atau kena musibah, mereka kayak punya kekuatan magis buat bangkit lagi dalam waktu singkat. Seolah-olah dunia selalu berpihak ke mereka. Kita sering ngelihat mereka dan mikir, mereka mah emang beruntung dari lahir. Atau mereka kan punya modal, punya koneksi. Tapi benar gak sih? Begitu realitanya, kalau kita mau jujur sama diri sendiri, sebagian besar dari kita justru hidup di skenario yang sebaliknya. Kita udah kerja keras sebagai kuda, bangun pagi pulang malam, tapi rasanya jalan di tempat. Setiap kali ada masalah kecil, mental kita langsung drop berhari-hari. Kita terjebak dalam siklus yang melelahkan. Berjuang, gagal, menyalahkan keadaan, lalu ngerasa gak berguna. Kita selalu ngerasa dunia ini gak adil, dan kemenangan adalah sesuatu yang eksklusif, cuman buat orang-orang terpilih. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya membedakan orang yang selalu menang dalam hidup dengan mereka yang terus-menerus kalah oleh keadaan? Jawabannya bukan soal uang, bukan soal genetik, dan bukan soal keberuntungan. Jawabannya ada di dalam kepala mereka. Ada sebuah rahasia psikologi, sebuah software mental yang tertanam di otak para pemenang ini, yang membuat mereka melihat dan merespons dunia dengan cara yang sangat berbeda dari orang biasa. Dan hari ini, kita akan bedah habis rahasia itu. Bukan cuma teorinya, tapi bagaimana kamu bisa menginstalnya ke dalam hidupmu mulai hari ini. Struktur psikologi seorang pemenang. Mari kita masuk ke inti psikologinya. Rahasia terbesar orang yang selalu menang sebenarnya terletak pada konsep yang disebut dengan internal locus of control atau pusat kendali internal. Ini adalah sebuah kondisi psikologis di mana seseorang percaya secara penuh bahwa kendali atas hidupnya ada di tangan mereka sendiri, bukan pada faktor eksternal seperti ekonomi, atasan yang toksik, atau cuaca politik. Ketika orang biasa gagal, refleks psikologis pertama mereka adalah mencari kambing hitam. Saya gagal karena pasarnya lagi sepi. Atau saya nggak sukses karena orang tua saya nggak kaya. Ini adalah external locus of control. Secara nggak sadar, saat kamu menyalahkan hal di luar dirimu, kamu sedang menyerahkan kekuatanmu ke hal tersebut. Kamu memposisikan dirimu sebagai korban, dan seorang korban gak akan pernah bisa menang, karena mereka gak punya kendali. Sebaliknya, seorang pemenang punya pola pikir yang radikal. Ketika mereka gagal, mereka akan bertanya, apa yang salah dari strategi saya? Apa yang bisa saya perbaiki dari diri saya sendiri? Mereka fokus 100% pada apa yang bisa mereka kontrol dan menutup mata dari apa yang gak bisa mereka kontrol. Selain pusat kendali, para pemenang ini menguasai psikologi. Penundaan kepuasan atau delayed gratification. Di dunia modern sekarang, otak kita dihujani oleh dopamin instan. Mau makan tinggal klik, mau hiburan tinggal scroll. Orang biasa terjebak di sini. Mereka pengen hasil yang cepat. Dan kalau nggak langsung sukses, mereka frustrasi, lalu menyerah. Tapi seorang pemenang memahami hukum alam, bahwa segala sesuatu yang bernilai tinggi membutuhkan waktu dan konsistensi. Mereka jatuh cinta pada proses, bukan cuma pada piala di garis finish. Mereka rela menahan rasa bosan, rasa lelah, dan rasa sepi hari ini demi kemenangan besar di masa depan. Terakhir, Mereka memiliki apa yang psikolog Carol Dweck sebut sebagai growth mindset. Bagi mereka, kemampuan
kecerdasan, dan mental pemenang itu bukan bawaan lahir, melainkan otot yang bisa dilatih. Mereka nggak takut terlihat bodoh di awal. Bagi mereka, kegagalan bukan sebuah identitas, bahwa saya adalah orang gagal, melainkan sekadar data baru untuk memperbaiki strategi berikutnya, cara menginstal mental pemenang. Lalu, apa solusi nyata yang bisa kita lakukan? Kalau selama ini kita terlanjur punya mentalitas korban atau gampang menyerah, kita nggak bisa mengubah cara berpikir kita dalam semalam, tapi kita bisa melatihnya lewat langkah-langkah taktis berikut ini. Langkah pertama, lakukan audit respons. Mulai hari ini, setiap kali ada hal buruk yang terjadi pada hidupmu, baik itu hal kecil seperti kejebak macet, sampai hal besar seperti gagal dalam bisnis, perhatikan apa reaksi pertamamu. Kalau refleksmu adalah marah dan menyalahkan keadaan, stop, tarik napas, lalu ubah pertanyaannya di dalam otakmu. Dari yang tadinya kenapa hal ini harus terjadi sama saya, menjadi oke, situasinya sudah seperti ini. Lalu apa hal terbaik yang bisa saya lakukan sekarang? Perubahan satu pertanyaan ini akan langsung mengaktifkan mode pemecah masalah di otakmu, memindahkanmu dari posisi korban menjadi posisi pemenang. Langkah kedua, bangun kemenangan kecil di pagi hari. Psikologi pemenang dibentuk dari momentum. Kalau kamu bangun pagi, lalu hal pertama yang kamu lakukan adalah memeriksa HP, melihat kehidupan orang lain, atau membaca berita negatif, kamu memulai hari dalam mode defensif dan reaktif. Ubah itu. Mulai harimu dengan memenangkan pertempuran kecil yang kamu kontrol penuh. Misalnya, merapikan tempat tidur segera setelah bangun, minum segelas air putih, atau olahraga ringan selama 10 menit. Ketika otakmu mencatat bahwa kamu sudah berhasil menyelesaikan satu tugas di awal hari, otak akan merilis dopamin alami yang memicu rasa percaya diri untuk memenangkan pertempuran berikutnya yang lebih besar di luar sana. Langkah ketiga, terapkan aturan 2 menit untuk konsistensi. Rahasia pemenang adalah mereka tetap mengeksekusi rencana. Mereka bahkan ketika mereka sedang gak mood. Bagaimana caranya? Jangan pasang target yang terlalu muluk di awal sampai otakmu ketakutan dan memilih menunda. Kalau kamu mau mulai baca buku, jangan targetkan 1 bab, tapi targetkan baca buku selama 2 menit saja. Mau mulai olahraga, cukup pakai baju olahraga dan lakukan push up selama 2 menit. Seringkali bagian terberat itu cuma memulainya. Begitu kamu sudah bergerak selama 2 menit, momentumnya akan tercipta dan kamu akan terus melanjutkannya. Teman-teman, pada akhirnya hidup ini bukan tentang kartu apa yang dibagikan ke kita, tapi tentang bagaimana cara kita memainkan kartu tersebut. Orang yang selalu menang dalam hidup bukanlah orang yang gak pernah gagal, bukan orang yang hidupnya mulus tanpa cobaan. Mereka seringkali adalah orang yang paling banyak menerima pukulan dari kehidupan, tapi mereka menolak untuk tetap berada di bawah. Mereka selalu memilih untuk bangkit kembali. Rahasia psikologi mereka sebenarnya sederhana. Mereka tahu bahwa satu-satunya hal yang bisa mereka kendalikan di dunia yang kacau ini adalah pikiran, respons, dan tindakan mereka sendiri. Ketika kamu mulai mengambil tanggung jawab penuh atas hidupmu tanpa alasan, tanpa menyalahkan orang lain, disitulah momen pertama kamu keluar sebagai seorang pemenang. Jadi, pilihan ada di tanganmu sekarang. Apakah kamu mau terus menjadi penonton yang menyalahkan keadaan? Atau kamu mau mulai mengambil kendali penuh atas masa depanmu? Kalau kamu merasa video ini memberikan
sudut pandang baru, dan bermanfaat untuk pertumbuhan dirimu. Pastikan buat klik tombol subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, dan berikan like pada video ini. Tulis juga di kolom komentar di bawah. Satu hal, apa yang mau kamu ubah dan kendalikan dalam hidupmu mulai hari ini. Share video ini ke teman atau kerabatmu yang mungkin lagi butuh suntikan semangat ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Tetap konsisten, fokus pada proses. Dan sampai jumpa di video berikutnya.